Ya, oke teman-teman, selamat datang di channel saya Hardi Novianto Putra, dan kali ini tadi ada pertanyaan dari di grup VIP. Jadi gimana sih cara open posisi di forex ataupun di trading lah ya, pada khususnya karena kita melakukan analisa teknikal itu bisa buat forex, saham, kripto, lalu di komoditas ya, komoditas ada emas dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Gimana cara open posisi yang benar di aset-aset tersebut ya. Jadi kita akan langsung bahas saja gimana caranya. Pertama kita share screen dulu ya. Nah, yang harus teman-teman cari pertama itu adalah tren dari market. Nah, untuk tren, teman-teman bisa lihat dari time frame H1 yang paling kecil H1 ya, terus kemudian atau bisa di D1 juga atau bisa di H4 juga kayak gitu. Nah, kalau di D1 itu tren jangka panjangnya banget ya, jangka panjangnya banget. Teman-teman bisa lihat di sini yang paling akhir dari chart ini itu dia dari tahun 2024 ya, bulan Juli. Nah, sedangkan video ini dibuat ini di tahun 2025 bulan Januari. Jadi kita bisa melihat data setengah tahun lebih ya, setengah tahun lebih ke belakang ya itu. Dan kita bisa melihat di D1 ini harga emas itu setelah terjadi tren naik sampai dengan bulan Oktober dia mengalami koreksi, dan sampai dengan sekarang ini ya harga masih sideways. Tapi kalau kita fokus ke dari bulan Desember ya sampai dengan sekarang, pada video ini dibuat Januari ya, itu trennya naik nih, trennya naik teman-teman ya. Ini di time frame di satu, otomatis ya per satu candle itu satu hari pergerakannya. Jadi selama dari tanggal 19 Desember sampai dengan sekarang trennya naik ya, trennya naik. Baru kita turun ke time frame H4, di mana di sini kita bisa melihat nih dari sini ya, dari 19 Desember tadi sampai dengan sekarang pada saat video ini dibuat itu trennya naik dan cukup tinggi gitu ya. Trennya naiknya cukup tinggi dan stabil juga gitu naiknya. Berarti tadi kita lihat di H1 juga trennya naik, tetapi untuk saat ini ada pergerakan harga terbaru ini itu sedang mengalami penurunan. Penurunan di tren naik berarti itu adalah koreksi dari tren naiknya. Nah, tinggal kita cari koreksi turunnya itu sampai di level berapa. Di sini kita sudah dapat ada support ya, karena harganya masih ada di atas, jadi ini sebagai support. Supportnya itu di 2710 ya, 2710. Nah, kemudian ini kita sudah ketemu nih. Kalau trennya itu naik, berarti yang kita cari itu adalah open posisi beli ya. Nah, tinggal mencari area entry-nya di time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya teman-teman entry tradingnya itu untuk jangka panjang, katakanlah bisa seminggu ataupun bisa beberapa hari ya, nginep sampai beberapa hari, sehari 2 hari kayak gitu, teman-teman bisa pakai time frame H1 untuk langsung entry posisi dan menentukan take profitnya gitu. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah ketika mau entry posisi itu harus sudah ketemu take profitnya, baru teman-teman entry posisi. Misalnya nih, teman-teman mau entry posisi katakanlah panjang ya, untuk jangka panjang sampai nginep sampai beberapa hari. Nah, ini take profitnya sampai di sini nih 219 atau lebih tinggi lagi di 2725 katakanlah kayak gitu. Saya mau take profit sampai situ. Ya udah tinggal entry posisi beli karena trennya masih naik juga kayak gitu ya. Dan ini juga di dalam pergerakan koreksi kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman itu mau entry untuk jangka pendek, katakanlah saya mau entry sampai nanti jam ini, waktu video ini dibuat itu jam 2 siang ya,
Sampai nanti malam saya harus sudah close, atau sampai nanti jam 4 atau jam 3 harus sudah close. Berarti teman-teman tinggal cari momentum di time frame yang lebih rendah, katakanlah di M30 ya, atau di M15 kayak gitu. Dan di M30 ataupun M15 pun sudah kelihatan ada pola dia turunnya itu sudah berhenti, dan ini double bottom ya, kebetulan double bottom, artinya koreksi turunnya itu sudah berhenti dan akan segera bergerak naik kayak gitu. Nah, terus tinggal cari targetnya di mana, take profitnya di mana. Nah, karena kita entry posisinya itu untuk jangka pendek ya, katakanlah beberapa jam ke depan, maka kita cari resisten yang terbaru yang paling dekat dengan harga. Nah, kita cari di sini, oh ini puncaknya di sini nih, di 217. Nah, kalau di 2717 kayaknya kejauhan. Mending saya turunkan, saya ngikutin dari badan candlenya, sticknya ini ya, di 2716. Ya, turun-turun 10 pip, at least masih dapat keuntungan yang cukup lah ya, dari ini 2713 atau 2712 tadi sampai ke 2716, berarti sekitar 30 sampai 40 pip. Nah, tinggal teman-teman pasang take profit di sini, lalu entry posisi beli, dan ditinggal bisi-bisi lemon squeezy. Untuk stop lossnya, nah teman-teman bisa pakai level support yang terdekat, atau bisa kalau terlalu deket kan otomatis kita ada rasa kekhawatiran, oh jangan-jangan ini SL Hunter nih. Ya, mending teman-teman cari yang level kedua, support level kedua kayak gitu. Nah, bisa di 2704 ini, atau cari di tengah-tengah sini ya, dari pola ini gitu. Ini bisa di sini juga di 2707, itu juga bisa juga kayak gitu. So begitu cara teman-teman untuk melakukan entry posisi yang benar ya. Pertama yang perlu digarisbawahi adalah cari dulu tren umumnya ya, tren jangka panjangnya dari time frame H1, H4, D1 atau time frame yang lebih gede. Baru kemudian dilihat apakah market itu sedang koreksi atau masih lanjut dari tren sebelumnya, tren yang ada kayak gitu. Kalau lagi koreksi, berarti tunggu kapan dia selesai koreksinya untuk open posisi sesuai dengan arah dari tren yang ada. Kayak gitu, teman-teman. Kalau teman-teman tidak menemukan pola ataupun tren, ya jangan entry. Teman-teman bisa cari aset yang lain. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Semoga video ini mudah dimengerti ya. Dan buat teman-teman yang pengen belajar trading, silahkan teman-teman bisa akses di gainhunter.com/free. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.